Saya lanjutkan dua sisi, saya kasih kesempatan Bung Dede untuk merespon tadi. Bagaimana PSI dianggap sangat inkonsisten terhadap pernyataannya sekarang dengan beberapa waktu yang lalu. Oke. Berbeda. Ya, terkait dengan dianggapnya PSI itu mendukung Presiden Jokowi 3 periode gitu ya. Ini harus saya luruskan lagi ya, bahwa saat itu sedang berkembang ya isu Jokowi 3 periode. Yang dimana kami itu nggak tahu siapa yang mengembangkan isu itu. Gitu. Yang dikatakan oleh sekjen kami saat itu yaitu Dea Tuggaesti ya, bahwa ini nggak bisa dilakukan kecuali MPR itu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar gitu. Dan ini dianggap ya oleh katakan rival-rival politik PSI lah, oleh mereka-mereka yang membenci Pak Jokowi bahwa PSI mendukung Jokowi 3 periode. Intensi kami nggak ke sana. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, dominasi Presiden Jokowi dengan katakan Gibran di Solo gitu ya. Lalu kemudian ada Bobi di Medan. Lalu yang terakhir di Depok, ini kader-kader PSI Depok itu menginginkan Mas Kaisang ya. Ini harus dilihat secara terpisah. Pertama kayak begini, kita tuh harus mengakui dulu bahwa terpilihnya Mas Gibran, terpilihnya Mas Bobi, itu sudah melalui proses demokrasi yang sehat gitu. Bahwa kemudian PSI pernah mendukung Mas Gibran dan sampai saat ini mendukung Mas Gibran karena PSI menilai Mas Gibran itu punya kapasitas. Ya, sekarang kita bisa melihat apakah Solo mengalami kemunduran apa enggak. Poin yang saya tangkap adalah Mas Denny mengatakan bahwa 2015 PSI anti dinasti politik, tapi sekarang seolah-olah ingin melanggengkan dinasti politik kekuasaan keluarganya kerabatnya Jokowi. Loh ini terbalik, jangan karena Mas Denny ini benci dengan Pak Jokowi lalu serta-merta ya Mas Denny benci dengan Pak Jokowi, Mas Denny? Mengebiri hak-hak politiknya anak-anak Presiden Jokowi gitu. Mereka punya hak konstitusional untuk dipilih. Jangan karena sudah terlalu lama opposing Presiden Jokowi, kemudian seolah-olah anaknya ini nggak punya hak konstitusional untuk dipilih. Benar gitu. Begitu Mas Denny? Ya, kami ini memilih, mengkritik atau memuji itu berdasarkan ukuran-ukuran. Ukuran kami 2, konstitusi dan korupsi. Saya itu memilih Pak Jokowi di tahun 2014. Apakah kemudian terpilihnya Mas Gibran di Solo, Kang Denny, itu melanggar konstitusi? Sebentar Bung Dede, sebentar ya, kita dengarkan dulu. Silakan Mas Denny. Mohon dimoderasi, Mbak. Silakan. Supaya kita diskusinya enak. Jadi saya di tahun 2014 itu memilih Pak Jokowi. Bung Refli itu menulis harapan bernama Jokowi kalau tidak salah bukunya. Saya sampai salam 2 jari setelah mencoblos dan sempat ditegur Pak SBY karena beliau bilang pemerintahan saya netral, sebaiknya semua jajaran kabinet juga netral. Kenapa? Karena saya melihat di awal-awal itu janji-janji kampanyenya termasuk menguatkan KPK. Dalam proses berjalan, Mbak, yang sudah dilihat dan teman-teman yang bergerak di anti korupsi, ICW dan seterusnya silahkan dikonfirmasi. Kita semua melihat janji kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan yang dibuat. Karena itu kemudian dengan pilihan-pilihan sikap yang sama, parameter yang sama, konstitusi dan korupsi, kami kemudian mengkritisi. Di konstitusi di mana? Banyak pelanggaran-pelanggaran, Mbak. Yang paling baru misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Denny. Banyak kemudian terkait dengan isu-isu di Mahkamah Konstitusi, di KPK, undang-undang tadi kalau bicara KPK, perubahan undang-undang KPK, tes wawasan kebangsaan, pemilihan pimpinan KPK yang masalah secara etis, banyak sekali. Mas Denny, maaf saya harus potong. Jadi kalau pertanyaan seperti Dede ya, apakah Gibran itu dipilih secara demokratis, itu pertanyaan menarik. Demokrasi kita sekarang ini pada saat bicara suara itu satu hal. Pada saat bicara substansial, saya men-challenge itu. Saya kasih satu cerita ya. Mas Denny. Saya cerita.
Maaf saya harus potong, kita harus kembali lagi ke konteks kita nih Mas Denny. Maaf ya, maaf saya harus potong, kita kembali. Saya hanya ingin mendapatkan jawaban Mas Denny tidak membenci Pak Jokowi, tapi lebih tidak cocok karena kebijakan-kebijakannya tidak sesuai ya. Pertanyaan, apakah pemilihan Solo itu demokratis atau tidak? Jawaban saya cerita ini sedikit saja. Ada konsultan politik yang dihubungi orang Jokowi untuk mendukung Gibran di Solo. Dia hampir katakan iya, tapi kemudian menolak pada saat dikatakan, Mas, ini sebenarnya sudah menang kok, sudah diatur. Jadi Mas itu sebenarnya... Itu saya tidak bisa memberikan ruang karena kita tidak bisa mengkonfirmasi Mas Denny. Kita harus kembali ke tema kita malam hari ini. Maaf saya potong ya. Yang penting sudah terjawab bahwa tidak cukup dengan hanya menang saja. Karena menang di dalam pemilu kita sekarang itu harus dilihat konteksnya. Mas Denny, baik. Saya mau kembali lagi ke konteks diskusi kita. Maaf Mas Denny, saya harus potong dulu sebentar. Mohon izin ya, saya ke Bang Refli. Bang Refli, tadi di awal kita mendengarkan video bahwa salah satu hakim MK, Bung Saldi Isra menyebutkan ini kalau pemerintah sama DPR udah kasih sinyal setuju, nggak usah harus ke MK. Tadi Mas Denny juga di awal sudah menyebutkan ini open legal policy. Jadi sebenarnya diselesaikan saja di DPR. Ya, saya ingin memberikan jawaban sesuai dengan disiplin ilmu saya ya. Jadi begini, ada dua hal yang harus kita garis bawahi ya. Pertama soal usia itu relatif sifatnya. Jadi kalau misalnya masa jabatan itu MK mengatakan 5 tahun itu adalah yang common, walaupun MK sendiri 15 tahun, tetapi soal usia untuk menjadi pejabat publik itu bervariasi. Untuk jadi anggota DPR 21 tahun, untuk menjadi presiden sekarang 40 tahun, untuk menjadi hakim konstitusi 55 tahun, dan lain sebagainya. Untuk memilih 17 tahun dan lain sebagainya. Usia dewasa 18 tahun. Nah karena itulah kemudian dulu MK mengatakan soal usianya adalah soal open legal policy. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa 40 tahun itu inkonstitusional. Karena ukuran 35, 40 dan lain sebagainya itu adalah ukuran yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Memang sebelumnya pembentuk undang-undang itu pernah mengatakan bahwa 35 tahun. Tetapi kemudian berubah menjadi 40 tahun. Jadi sekali lagi umur itu soal yang relatif, tidak bisa dipaku soal konstitusionalitasnya. Karena kalau misalnya nanti kita mengatakan 40 itu inkonstitusional, besok-besok susah kita mengubahnya kembali. Tidak bisa lagi dirubah itu ya. Ya, kalaupun bisa diubah kembali seolah-olah kita tidak patuh dengan putusan MK. Dan tidak konsisten. Ya, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya begini, saya appeal malah kepada PSI. Kenapa nggak ikut juga itu judicial review mengenai penghapusan presidensial threshold yang diajukan oleh Partai Buruh. Menurut saya itu jauh lebih strategis kalau kita ingin memberikan kesempatan kepada anak muda. Jadi di tandem. Jadi 35 tahun diusahakan, tapi presidensial thresholdnya juga diusahakan. Sehingga nanti ada kesempatan untuk mengajukan. Karena begini, kan kita tahu untuk hari ini PSI kan tidak mungkin mencalonkan presiden standing alone, kan harus bersama partai-partai lain. Kalau bersama partai-partai lain, dia tidak menjadi yang katakanlah yang penting, karena dia tidak memiliki kursi di DPR. Karena biasanya orang mengajukan calon presiden itu kan basisnya kursi, karena kalau basis kursi 20% cuma. Kalau basis suara 25%. Makanya kemudian rata-rata basisnya adalah kursi. Nah, menurut saya perjuangan itu jangan tanggung. 35 tahun diajukan, ya, whatever the motive, kemudian presidensial threshold diajukan juga. Sebentar, ini menarik nih, whatever the motive, kalau Anda melihatnya apa motifnya Mas? Kalau setengah-setengah nih, kalau emang ya bentuk anak muda ya udah sekalian. Ini kan Boni Hargen udah paham lah, nggak mungkin sesuatu tuh nggak ada motifnya, dia senyum-senyum dia ya kan. Pasti ada motifnya kan, ya, apakah motifnya untuk memberikan jalan pada Gibran atau apa, pasti ada motifnya. Tetapi menurut saya kalau kita mau membentuk perjuangan yang sempurna, presidensial thresholdnya dijebol, maka PSI bisa standing alone. Silakan PSI ambil calon presiden manapun, Boni Hargen misalnya kan. Sekalian anak muda sekalian gitu sekalian ya. Sekalian anak muda yang usia 35 tahun. Bisa nyalonin tapi sendiri kalau sekarang lagi. misalnya terkesan kan pintu sudah tertutup karena dengan 20% itu hanya akan ada 4 calon, bahkan cuma 3 calon saja. Ini yang disebut publik ini akhirnya saya terkesan. Tanggung jadinya, perjuangannya tanggung. Makanya ini akhirnya wacana kalau di publik itu muncul. Kalau seandainya kita mau bicara tentang aspirasi politik PSI. Ya, tapi kalau yang kita bicara tentang hanya untuk mewadahi kepentingan tertentu, seseorang, ya, kelompok tertentu. Itu hukum, itu MK pernah memutuskan begini. Yang namanya undang-undang itu tidak boleh ditujukan untuk kepentingan konkret.
Jadi undang-undang itu harus abstrak dan untuk jangka panjang. Jadi undang-undang itu tidak boleh misalnya hanya mewadahi kepentingan hari ini aja. Kalau Anda melihat ini mewadahi kepentingan untuk hari ini aja menjelang Pilpres? Saya tidak menjawab tapi rasanya begitu. Rasanya begitu, oke. Bagaimana? Bung Boni Anda melihatnya bagaimana? Tapi nanti tahan dulu, kita jeda dulu sebentar. Dua sesi kembali sesaat lagi.